kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wiratama Mustafa Kemal dari Prodi Akuntansi Universitas Khairun. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika berdasarkan jurnal yang saya kutip yang berjudul Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dari Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Jadi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Ada 3 makna dari kata kerja hermeneun, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Hermeneutika terdiri atas 3 bentuk atau model, yaitu hermeneutika objektif yang memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, hermeneutika subjektif yang menekankan pada pengalaman pembaca dalam memahami teks, dan hermeneutika kritis yang melihat teks sebagai produk sosial dan sejarah. Model pertama dari hermeneutika adalah hermeneutika objektif. Model ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik seperti Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti. Menurutnya model ini berarti penafsiran memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya. Teks dianggap sebagai ungkapan jiwa pengarangnya sehingga makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan pada kesimpulan pembaca, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Model kedua dari hermeneutika adalah hermeneutika subjektif. Model ini menekankan pada pengalaman pembaca dalam memahami teks. Pembaca dianggap memiliki peran penting dalam proses penafsiran karena mereka membawa latar belakang budaya dan pengalaman pribadi mereka sendiri ke dalam interpretasi teks. Model ketiga dari hermeneutika adalah hermeneutika kritis. Model ini melihat teks sebagai produk sosial dan sejarah yang terbentuk oleh kekuatan politik dan ideologi tertentu. Penafsiran harus mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah di mana teks tersebut dihasilkan, serta kepentingan politik dan ideologi yang terlibat dalam produksi teks tersebut. Hermeneutika merupakan sebuah metode penafsiran yang penting untuk memahami makna suatu teks secara lebih mendalam. Ada 3 model atau bentuk dari hermeneutika, yaitu objektif, subjektif, dan kritis, dengan masing-masing memiliki pendekatan tersendiri dalam proses penafsiran suatu teks. Adapun hermeneutika hukum, menurut pendapat Gardner merupakan proses rekonstruksi dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Dengan demikian, adapun hermeneutika hukum, menurut pendapat Gardner merupakan proses rekonstruksi dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Dengan demikian, hermeneutika hukum bukan merupakan suatu objek khusus, akan tetapi hanya merupakan hasil dari sebuah rekonstruksi dari problem hermeneutika yang telah ada. Untuk memahami pengertian hermeneutika hukum, maka terlebih dahulu harus memahami definisi hermeneutika secara umum.
Hermeneutika hukum merupakan ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu. Hermeneutika hukum juga dapat memahami sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks di mana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, atau kitab suci. Hermeneutika hukum mempunyai fungsi anatologis, yakni untuk mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, di mana hal tersebut memungkinkan untuk memahami kejadian yang kali pertama. Fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya menjadi lebih jelas. Sedangkan menurut Georgi, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memposisikan pendekatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutik. Secara umum, kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. Pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atau teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut Gadamer ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir, yaitu memenuhi ketepatan pemahaman, ketepatan penjabaran, dan ketepatan penerapan. Kedua, hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta. Dalam hermeneutika, seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam bingkai fakta. Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diberlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Baik, kita lanjut. Pendekatan hermeneutika umumnya membahas pola hubungan segitiga antara teks, pembuat teks, dan pembaca atau penafsir teks. Seorang penafsir dalam memahami sebuah teks dituntut untuk tidak sekedar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih pada apa yang ada di balik teks. Dengan demikian, maka hermeneutika dapat didefinisikan sebagai yang pertama, mengungkapkan pemikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. Yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing, yaitu maknanya tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh si pembaca. Yang ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, lalu diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Hermeneutika tidak membedakan antara teks yang suci dan profan, antara teks agama dan teks sekuler. Oleh karena itu, maka teks kitab suci dianggap setara dengan teks-teks yang lainnya. Setiap teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun. Kunci utama hermeneutika terletak pada penafsirannya. Tafsiran hermeneutika bisa menjadi aturan hukum, karya sastra, teks filosofis, data sejarah, dan sebagainya. Semua teks mengacu pada aturan penafsiran yang sama. Dalam kajian hermeneutik tidak ada penafsiran yang tepat atau keliru.
benar atau salah. Yang ada hanyalah upaya yang bervariasi untuk mendekati teks dari kepentingan dan motivasi yang berbeda. Dengan demikian, maka sangat logis bila secara konseptual hermeneutik mengisyaratkan bahwa tidak ada suatu teks yang tidak dapat ditafsirkan. Hermeneutik mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan hukum Islam. Yang pertama, hermeneutik menganggap semua teks adalah sama, merupakan karya manusia atau diposisikan sebagai karya manusia. Metode hermeneutika dan hukum Islam mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan pendekatan hermeneutika dalam kajian hukum Islam akan menemui berbagai persoalan. Hal ini terutama karena dalam hukum Islam ada masalah-masalah yang sudah diterima secara aksioma tanpa adanya penafsiran atau pemahaman lain. Metode hermeneutika dan hukum Islam mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan pendekatan hermeneutika dalam kajian hukum Islam akan menemui berbagai persoalan. Hal ini terutama karena dalam hukum Islam ada masalah-masalah yang sudah diterima secara aksioma, seperti saya bilang, tanpa adanya penafsiran atau pemahaman lain. Pada dasarnya, hukum Islam diberikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, hukum Islam yang bersifat absolut, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat berubah. Hukum Islam yang termasuk bagian ini adalah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis mutawatir yang menunjukkannya telah jelas. Yang kedua, hukum Islam yang bersifat relatif, tidak universal, dan tidak permanen. Pada batas-batas tertentu, hukum Islam dalam bentuk seperti ini dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Sekian penjelasan, pengertian, dan deskripsi tentang hermeneutika yang saya ambil dari artikel Pendekatan Hermeneutika terhadap Hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.